Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada anak-anakku semua yang sudah naik kelas ke kelas 9. Tentunya kita harus mensyukuri atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa? Belajar lebih giat, belajar lebih rajin, dan tentunya tetap terus menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Bu Evi dalam mata pelajaran PPKN. Kali ini kita akan belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, sebagai rasa syukur atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa kita. Yang kedua, mengamati praktik ideal mengenai Pancasila sebagai pandangan hidup, dan yang ketiga adalah menunjukkan sikap bangga terhadap tanah air atas dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila yang dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku semua, kali ini kita akan membahas tentang dinamika perwujudan Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama yaitu pada mula awal kemerdekaan Indonesia, yang kedua Orde Lama, yang ketiga Orde Baru, dan yang keempat adalah masa reformasi. Awal mula kemerdekaan Indonesia yaitu dimulai pada tahun 1945 sampai 1959. Di sini perjalanan Pancasila sebagai ideologi bangsa negara kita tidak berjalan dengan mulus. Serangan tidak hanya terjadi dari luar negeri saja, tetapi terjadi juga beberapa pemberontakan terjadi di wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada pemberontakan PKI, yaitu Partai Komunis Indonesia, yang dipimpin oleh Musso, dan PKI ini tujuannya adalah ingin mendirikan negara Soviet dengan mengganti paham Pancasila menjadi paham komunisme. Yang kedua ada DITII. DITII ini dipimpin oleh Kartosuwiryo. Dibentuk negara NII itu pada tahun 7 Agustus 1949. Mendirikan negara NII, yaitu Negara Islam Indonesia. Tujuan dari DITII adalah ingin mengganti ideologi Pancasila menjadi paham agama Islam atau sesuai dengan syariat Islam. Di sini pada kenyataannya praktik DITII tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Bahkan DITII ini banyak melakukan serangan terhadap warga negara Indonesia, yaitu pembakaran rumah-rumah warga, merampas harta benda warga, dan yang ketiga adalah terjadinya tindak kekerasan terhadap penduduk-penduduk yang ada di Indonesia. DITII ini baru bisa dilemahkan oleh tentara militer Indonesia, yaitu pada tanggal 4 Juni 1962. Kala itu, negara Indonesia untuk menyerang DITII melakukan suatu gerakan yang dinamakan dengan Operasi Pagar Betis dan Baratayuda. Mengapa DITII melakukan pemberontakan terhadap negara Indonesia? Karena pada kala itu Kartosuwiryo merasa keberatan dengan isi dari perjanjian Renville. Isi dari perjanjian Renville yang pertama, pembentukan Republik Indonesia Serikat dengan dasar bahwa Belanda akan tetap terus menjajah Indonesia, tidak meninggalkan negara Indonesia. Yang kedua, Republik Indonesia merupakan negara di bawah negara RIS, Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia. Dan kala itu, wilayah Indonesia yang diakui oleh Belanda yaitu Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Yang kelima adalah tentara militer Indonesia harus meninggalkan wilayah-wilayah yang sudah dijadikan perjanjian pada kala perjanjian Renville tersebut. Jadi, Kartosuwiryo dengan mendirikan DITII adalah suatu gerakan, yaitu merasa dirinya bahwa ini perjanjian Renville ini akan merugikan negara Indonesia, karena isi dari perjanjian Renville itu sangat merugikan bangsa dan negara Indonesia itu sendiri. Nah,
DITII ini banyak yang mengikuti gerakan DITII di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Di Aceh dipimpin oleh Daud Breh, di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Ibnu Hajar, di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Kahar Muzakar, di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fatah dan Kiai Sumolang Jadi anak-anakku semua, bahwa DITII ini adalah suatu gerakan atau tindakan bahwa bangsa Indonesia merasa dirugikan atas perjanjian dan isi dari Renville tersebut. Karena Belanda itu tidak ingin melepaskan negara Indonesia. Bahkan negara Indonesia hanya diakui Jawa Tengah, Kalimantan, dan Sumatera saja oleh Belanda. Bahkan militer pun dipaksa untuk meninggalkan wilayah-wilayah yang sudah dimiliki, yang sudah dijadikan sebagai perjanjian dalam Renville tersebut. Selanjutnya ada APRA. APRA ini adalah Angkatan Perang Ratu Adil, dipimpin oleh KNIL Raymond Westerling pada tahun 15 Januari 1949. Ini terjadi di Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. APRA ini itu diramal bahwa APRA bisa membebaskan bangsa Indonesia dari tirani. Tetapi pada kenyataannya APRA ini tetap ingin mendirikan negara federasi bekas jajahan Belanda. Selanjutnya ada RMS, Republik Maluku Selatan. Ini Republik Maluku Selatan ini dipimpin oleh Dr. Sumokil, yaitu suatu gerakan separatisme. Apa itu separatisme? Separatisme adalah suatu gerakan atau tindakan yang ingin memisahkan suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Jadi intinya didirikannya RMS ini adalah ingin mendirikan negara baru. Padahal sudah jelas tidak boleh ada negara yang didirikan ketika dalam negara itu sendiri. Tidak boleh ada negara baru yang didirikan di dalam suatu negara. Yang kelima ada Andi Aziz. Andi Aziz ini dibentuk pada 5 April 1950. Ini dalangnya adalah Andi Aziz sendiri. Sebelumnya Andi Aziz ini menjadi Letnan Ajudan Wali Negara.